asik menyantap mie ayam bersama pacarnya. Seorang pria pelaku penggelapan motor dibekuk aparat Satreskrim Polres Temanggung, Jawa Tengah. Pelaku nekat menggelapkan motor dengan dalih akan ditukar dengan motor lain. Inilah detik-detik penangkapan terhadap EH, 43 tahun, pelaku penggelapan motor yang tengah asik menyantap mie ayam bersama pacarnya di kawasan Terminal Maron, Temanggung, Jawa Tengah. Belum sempat habis dan membayar, pelaku harus rela berpisah dengan pacarnya untuk selanjutnya menjalani pemeriksaan di Polres Temanggung. Diketahui kejadian berawal saat korban hendak menjual motornya dan dibantu oleh pelaku. Pelaku menjual motor melalui aplikasi di media sosial dengan harga 18 juta rupiah, namun uang hasil penjualan tidak diberikan kepada korban. Penjualan melalui Facebook, melalui media online, pembeli orang Semarang sampai sekarang masih dalam pencarian petugas. Pelaku harus mendekam di Hotel Prodeo Polres Temanggung yang tidak mempunyai menu mie ayam di dalamnya dan bakal dijerat 4 tahun penjara. Dari Temanggung, Jawa Tengah, Didik Dodo Hartono, iNews melaporkan. Seorang anggota DPRD Kabupaten Darmasraya, Sumatera Barat ditangkap polisi saat tengah asik bermain judi di pasar. Polisi menjaring 3 pemain beserta barang bukti uang tunai dan kartu remi. Tim Polres Darmasraya menggerebek sebuah warung yang diduga kerap dijadikan sebagai lokasi arena perjudian di Pasar Aur Jaya, Kecamatan Koto Baru, Kabupaten Darmasraya, Sumatera Barat. Dalam penggerebekan ini, 2 pelaku judi dan 1 pemilik warung berhasil diamankan petugas. Ironisnya, 1 pelaku judi diantaranya merupakan anggota DPRD Kabupaten Darmasraya berinisial AL. Penggerebekan lokasi judi ini dilakukan atas laporan dari masyarakat yang resah dengan maraknya aktivitas perjudian yang setiap malam digelar di lokasi tersebut. Ketiga pelaku digelandang ke Mapolres Darmasraya untuk menjalani pemeriksaan. Polisi juga menyita uang tunai dan kartu remi. 2 orang diduga pelaku permainan judi remi jenis abok. Akibat perbuatannya, ketiga pelaku terancam hukuman di atas 5 tahun penjara. Dari Kabupaten Darmasraya, Sumatera Barat, Budi Sunandar melaporkan. Sebuah penitipan sepeda motor di dekat pabrik rokok di Desa Bulung, Kudus, Jawa Tengah ludes terbakar. Akibatnya 28 motor turut hangus terbakar hingga tinggal rangka. Parkiran motor Jarum, Bulung. Kobaran api menghanguskan tempat penitipan kendaraan sepeda motor di Desa Bulung Cangkring, Kudus, Jawa Tengah. Diduga api pertama kali muncul dari salah satu sepeda motor milik pelanggan. Insiden yang terjadi pada pukul 7 pagi ini diketahui oleh salah seorang warga yang mendengar suara letupan dari dalam tempat penitipan motor buruh pabrik rokok tersebut. Saat diperiksa, warga melihat salah satu sepeda motor sudah terbakar. Api kemudian dengan cepat merambat ke motor-motor di sebelahnya. Melihat api semakin besar, warga kemudian melaporkannya ke BPBD Kudus dan berusaha mengevakuasi sepeda motor lain ke tempat aman. 4 unit mobil pemadam kebakaran yang datang ke lokasi langsung berusaha memadamkan api. Setelah 1,5 jam, si jago merah berhasil ditaklukkan. Dalam rumah dengar suara agak tangkor. Tak tahunya sini jauh panas sebenarnya kayak memekok. Kejadiannya ada 1 motor yang dapur setting itu, tapi akhirnya merambat ke motor yang lain karena terlalu berhimpitan antara 1 motor dengan motor yang lain itu. Dikonsleting dari motor 1 terus akhirnya merambat ke motor-motor yang lain, akhirnya juga sampai ke rumah. Akibat kejadian ini, 28 kendaraan hangus terbakar. Kerugian ditaksir mencapai 430 juta rupiah dan sekitar 100 kendaraan lain berhasil diamankan. Dari Kudus, Jawa Tengah, Nur Koirudin melaporkan. Ribuan ibu rumah tangga muda di Kabupaten Jombang, Jawa Timur ramai-ramai mengajukan gugatan cerai kepada suaminya di Pengadilan Agama. Bahkan berdasarkan data Pengadilan Agama pada akhir tahun 2024, jumlah gugatan cerai yang telah masuk mencapai 2.427 kasus. Ribuan kasus perceraian sedang ditangani Pengadilan Agama Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Selain cerai talak, kasus yang mendominasi adalah cerai gugat.
Berdasarkan data Pengadilan Agama Kabupaten Jombang, faktor ekonomi menjadi penyebab utama mayoritas penyebab gugatan cerai, termasuk judi online hingga KDRT. Jumlah kasus perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Jombang tahun ini mencapai 3.072 kasus. Dari jumlah ini, sebanyak 652 adalah cerai talak dan 2.427 adalah cerai gugat. Jumlah cerai gugat ini lebih tinggi dari tahun 2023 yang hanya 2.342 kasus. Penyebabnya antara lain adalah terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara suami istri. Kemudian penyebab dari perselisihan antara lain adalah masalah ekonomi keluarga yang tidak mencukupi. Untuk menekan angka perceraian, Pengadilan Agama berupaya melakukan negosiasi agar para pihak yang hendak bercerai kembali rujuk. Namun mayoritas pasangan tetap bersikukuh dengan keputusannya untuk bercerai. Dari Jombang, Jawa Timur, Muhtar Bagus Ayus melaporkan. Bersama mengisi libur Nataru, stasiun Senen masih dipadati para penumpang yang hendak melakukan keberangkatan menuju sejumlah daerah di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Kepadatan penumpang diperkirakan akan terjadi hingga arus balik libur Nataru 5 Januari 2025 mendatang. Ya pemirsa, pada momen libur Natal dan juga Tahun Baru periode 2024-2025 di mana masyarakat yang hendak melaksanakan libur ke beberapa titik lokasi ini hendak menggunakan moda transportasi kereta api jarak jauh, di mana masyarakat hendak memilih moda transportasi ini karena selain hanya nyaman dan juga mudah terjangkau. Kemudian ada pun lokasi favorit untuk para penumpang yang hendak melaksanakan libur, satu diantaranya seperti halnya Yogyakarta, kemudian juga Lumpuyangan, Surabaya, Solo dan juga Malang yang masih menjadi lokasi favorit. Kemudian informasi yang kami dapatkan dari Humas PT Kereta Api Indonesia, yakni Iksvan Henry Wintoko, yang menyampaikan ketersediaan tiket dari periode Natal dan juga Tahun Baru pada 19 Desember 2024 sampai dengan 5 Januari 2025, yang dimana jangka umumnya selama 18 hari, ini menyediakan sebanyak 821.000 tiket yang tersedia kurang lebih. Kemudian hingga saat ini terjual sebanyak 521.000 tiket yang terjual. Tandanya memang untuk ketersediaan tiket sebanyak 300.000 tiket lagi. Adapun himbauan yang disampaikan juga oleh Humas PT Kereta Api Indonesia untuk para penumpang yang sudah membeli tiket dari jauh-jauh hari, tetap memperhatikan kembali jadwal tiket keberangkatan agar tidak terjadi ketersendatan penumpang. Kemudian calon penumpang yang hendak menggunakan moda transportasi kereta api jarak jauh ini dapat membeli tiket secara resmi di website yang tersedia dari PT Kereta Api Indonesia. Kemudian juga dapat membeli tiket di loket yang tersedia, dan tentunya tetap menjaga kebersihan, tetap menjaga keamanan, dan tetap menjaga kenyamanan antar penumpang di stasiun daerah operasional 1 Jakarta. Dari Jakarta, Hendri Afila dengan juru kamera Yudi Richard, iNews melaporkan. Perayaan Natal Nasional 2024 dilaksanakan di Indonesia Arena, Jakarta, Sabtu malam. 11.000 umat Kristiani mengikuti perayaan Natal Nasional 2024 yang mengangkat tema "Marilah sekarang kita pergi ke Bethlehem". Sebanyak 11.000 umat mengikuti perayaan Natal Nasional 2024 yang diselenggarakan di Indonesia Arena, Jakarta, Sabtu malam. Ibadah Natal dihadiri umat Kristen, Protestan, dan Katolik di Jabodetabek, ASN, dan anak-anak panti asuhan, serta kelompok disabilitas. Perayaan Natal tahun ini mengangkat tema "Marilah sekarang kita pergi ke Bethlehem" yang mengandung nilai refleksi keadilan, kesejahteraan, serta pengharapan bagi bangsa Indonesia. Dalam agenda kegiatan terbagi dua, yaitu ibadat serta perayaan Natal yang dihadiri oleh Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, didampingi sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih. Saya juga lahir dari seorang ibu yang beragama Kristiani. Jadi mungkin boleh dikatakan saya ini bukti dari keluarga Pancasila. Kalau orang tua saya bertengkar tidak pernah soal agama. Kalau bertengkar sih kadang-kadang. Ya. Buktinya mereka berhasil putranya jadi Presiden Republik Indonesia. Rangkaian kegiatan perayaan Natal Nasional 2024 juga diwarnai dengan aksi bakti sosial kepada korban erupsi Gunung Lewotobi laki-laki hingga penanaman pohon di Muara Gembok. Dari Jakarta, Yudi Permana, Dede Rudi, iNews melaporkan.
Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Atasi lautan sampah yang menggunung di TPA hingga permukiman, belajar memilah sampah sendiri menjadi salah satu solusi. Nah, sekelompok pemuda di Kecamatan Cilengkrang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat bahkan rela menjemput sampah dari rumah warga dan mengolahnya menjadi barang bernilai ekonomis. Jelang akhir tahun 2024, Bandung Raya diterjang lautan sampah. Sampah menumpuk di jalan protokol dan permukiman seperti yang terjadi di sekitar Pasar Caringin ini. Apalagi saat musim hujan dan banjir melanda. Didominasi sampah rumah tangga yang sengaja dibuang warga di kawasan hulu. Sampah terbawa arus banjir hingga menggunung, seperti di sepanjang bantaran aliran Sungai Cigede, Kecamatan Dayakolot, Kabupaten Bandung. Jadi individu terus diberikan pelatihan, pendidikan, kampanye, sosialisasi tentang pengelolaan sampah. Sehingga kalau sampah dari rumah ini sudah mulai dikelola, dipisahkan, dimanfaatkan, sedikit-sedikit dipilah, sehingga waktu yang tersedia, waktu yang dimanfaatkan untuk membagi sampah-sampah di TPS itu kemudian untuk sampai kepada TPA, diangkut ke TPA, ini tidak memakan waktu yang lama. Tingginya sampah di Bandung menggugah sejumlah pemuda untuk mengelola sampah dan berkomitmen mengurangi jumlah sampah di tempat pembuangan akhir melalui pengelolaan sampah terintegrasi. Berdiri sejak 2016, Plastafel mengumpulkan dan mengolah lebih dari 0,5 ton sampah per hari yang dijemput dari berbagai sumber termasuk rumah tangga, sekolah, dan acara-acara komersial. Di sini sampah organik diolah menjadi kompos yang digunakan sebagai media tanam di kebun organik Plastafel. Hasil kebun akan dibagikan kepada warga yang sudah menyumbangkan sampahnya. Sementara itu, sampah anorganik disortir dan didaur ulang menjadi produk bernilai seperti tatakan, asbak, medali, kartu nama, bahkan meja. Hasil dari pengolahan sampah non-organik ini pun menghasilkan cuan hingga jutaan rupiah dalam sebulan. Plastafel di sini untuk mengatasi permasalahan tersebut. Jadi kita pastikan sampah yang sudah terpilah di sumber sampai ke tempat kita itu tetap terpilah gitu. Dengan kalau misalnya anorganiknya kita pakai karung sama trash bag gitu ya untuk penampungannya. Nah, kalau untuk organiknya kita menggunakan komposter bin. Dengan mulai belajar memilah sampah, diharapkan masalah sampah dari hulu ke hilir dapat terselesaikan. Pengelolaan sampah yang baik dan berkelanjutan tentu akan mengurangi beban TPA sekaligus membangun sirkular ekonomi dari sampah. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, iNews melaporkan. Pemirsa, penampilan Jelita Jelly, pedangdut jebolan Kontes Dangdut Indonesia atau KDI, memeriahkan panggung dahsyat Weekend. Suara emas finalis KDI 2020 ini membuat warga ikut bernyanyi sambil berjoget. Loh ini tapi suaranya ngomongnya, kamu bisa nyanyi gak sih ngomong aja begitu ah? Ratusan warga antusias bernyanyi saat Jelita Jelly, pedangdut jebolan KDI 2020 ini melantunkan lagu dangdut di panggung dahsyat Weekend yang digelar di Cikarang, Bekasi, Sabtu siang. Suara emasnya membuat warga terpukau sekaligus ikut berjoget bersama. Jelita Jelly, finalis KDI asal Jakarta ini terus berdedikasi memberikan yang terbaik bagi penggemarnya. Selain tampil menghibur warga, Jelita Jelly juga telah mengeluarkan 5 single dan sekarang masih menggarap single dangdut ke-6-nya. Ia berharap lewat karyanya bisa jadi inspirasi bagi anak muda mau melestarikan musik dangdut. Memang dari mama juga suka nyanyi dangdut, terus memang basicnya dari Sunda gitu, jadi langsung jatuh cinta aja sih sama dangdut ketika nyanyiin, oh ternyata aku bisa ya, ternyata enak lagu dangdut. Di sini aku mau mengajak kalian semua yang suka nyanyi dangdut boleh nih ikut audisi KDI tahun 2025 di tanggal 22 sampai tanggal 23 Februari di Jakarta. Jangan lupa ikutan ya, jadilah bintang masa depan. Terbanglah tinggi menuju angkasa, meraih bintang, mencapai semesta. Dadah. Nah, bagi warga Jakarta dan sekitarnya yang ingin menjadi pendangdut tanah air, jangan lupa ikuti audisi KDI 2025 yang digelar 22 hingga 23 Februari dan jadilah bintang. Dari Cikarang, Kabupaten Bekasi, Rizky Ihwal, iNews melaporkan.
Pemirsa, pada momen libur Natal dan Tahun Baru 2024, jumlah wisatawan di kawasan Taman Impian Jaya Ancol mencapai 32.000 pengunjung pada Sabtu kemarin. Rata-rata pengunjung mulai berdatangan di rentan waktu siang hingga malam untuk bermain air di Pantai Ancol. Pemirsa, inilah suasana pada malam hari di Pantai Laguan Ancol yang mana merupakan masih menjadi destinasi wisata favorit bagi keluarga dan juga warga Jabodetabek, khususnya untuk menghabiskan libur akhir pekan maupun libur momen Nataru tahun 2024-2025. Namun ada yang berbeda ketika malam hari dibandingkan dengan tadi sore ataupun siang hari, yang mana Pantai Laguan ini sudah mulai sepi dibandingkan dengan tadi sore. Dan dapat saya saksikan juga meskipun masih ada beberapa dari anak-anak dan juga orang tua yang bermain pasir di sekitaran sini, tapi tidak ada lagi yang berenang sampai dengan batas yang ada di sana, yang ada pelampung-pelampung berbentuk bulat seperti itu. Dan juga ada beberapa sebab juga karena mereka juga sebelumnya melakukan aktivitas seperti ke SeaWorld dan juga beberapa fasilitas yang ada di kawasan Ancol ini sendiri. Dan saya pun akan mengajak Anda beserta juru kamera Pandu Priyoaji untuk bertanya secara langsung kepada salah satu pengunjung yang ada di sini. Halo, selamat malam Ibu. Namanya siapa Ibu? Ibu Feni. Ibu Feni dari mana Ibu? Dari Cengkareng. Ibu Feni dari Cengkareng. Kenapa Ibu memilih untuk berwisata di Ancol? Sementara kan banyak banget wisata yang ada di Jakarta. Lebih murah, lebih nyaman, anak-anak lebih asik main pasir dan air. Oke, ini kan sudah malam. Ya. Ini kenapa masih bermain air? Apa nggak khawatir gitu? Enggak, karena udah biasa tiap minggu kemari gitu. Setelah tadi perbincangan saya dengan salah satu pengunjung yang mana mereka antusias karena selain lokasi wisata ini strategis dan juga tiket yang harganya murah, 35.000 saja Anda sudah bisa menikmati fasilitas yang ada di kawasan Ancol. Dan untuk operasional sendiri ini dibuka pada pukul 6 pagi dan juga tutup pada pukul 24.00 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nata Arman, Pandu Priyoaji, iNews melaporkan. Memasuki akhir pekan atau beberapa hari menjelang malam pergantian tahun, kawasan wisata Malioboro, Yogyakarta dipadati pengunjung. Ratusan kendaraan yang didominasi plat luar kota seperti Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, dan luar Jawa mengantri masuk ke kawasan Malioboro, Yogyakarta sejak Sabtu pagi. Selain di ruas jalan menuju Malioboro, padatan wisatawan juga terpantau di pedestrian sepanjang Tugu Malioboro hingga kawasan titik 0 km. Di kawasan tersebut, wisatawan menghabiskan waktu dengan bersuah foto hingga bersantai. Di sentra belanja atau oleh-oleh di teras Malioboro juga tak luput dari kunjungan wisatawan. Banyak wisatawan memanfaatkan libur Nataru dengan singgah ke Malioboro berburu baju batik dan oleh-oleh lainnya. Pemirsa, seorang kakek pengidap sakit pinggang dan tak kuat berdiri harus dievakuasi tim rescue pemadam kebakaran dari lantai 4 rumahnya di kawasan Tambora, Jakarta Barat. Evakuasi sempat terkendala tangga yang cukup curam. Oke, awas lumayan nih. Yang. Tim rescue pemadam kebakaran sektor Tambora, Jakarta Barat ini tengah berjibaku melakukan evakuasi terhadap kakek pengidap sakit pinggang yang tak kuat berdiri. Jaimun, 67 tahun, dievakuasi dari lantai 4 rumahnya di Jalan Pekapuran Tanah Sereal, Tambora, Jakarta Barat. Evakuasi harus dilakukan menggunakan tandu dengan tali temali dari lantai 4 hingga ke lantai dasar. Petugas sempat terkendala lantaran tangga rumah yang cukup curam. Usai proses evakuasi selama 1 jam, petugas berhasil menurunkan sang kakek dengan selamat. Seorang bapak-bapak lelaki umur kurang lebih 60 tahun, jadi sakit pinggang. Rumahnya di dalam kamar, yaitu di lantai 4 menurunin tangga ke lantai dasar. Ceritanya orang itu, bapak-bapak itu sakit pinggang, jadi untuk jalan kaki susah gitu untuk menuruni tangga. Selanjutnya kakek Jaimun langsung dibawa ke rumah sakit PL di Jakarta untuk menjalani pengobatan. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Hujan deras dan angin kencang terjadi di Kabupaten Rembang, Jawa Tengah pada Sabtu sore. Akibatnya puluhan pohon dan tiang listrik roboh. Kondisi tersebut mengganggu aktivitas masyarakat. Kuat, pada tumbang, tiang listrik, pohon pada tumbang di daerah Jape. Hujan deras disertai angin kencang melanda sejumlah wilayah di Kabupaten Rembang, Jawa Tengah. Peristiwa paling parah terjadi di Desa Japerjo, Kecamatan Pamotan dengan banyak pohon dan tiang listrik yang ambruk. Akibatnya, lalu lintas macet dan terpaksa dialihkan ke jalur lain, sementara aliran listrik PLN juga padam.
Di Desa Kedung Rujo, Rembang, sebuah pohon randu berukuran cukup besar ambruk menimpa sepeda motor milik warga setempat. Ada pula pohon sawo tumbang di Desa Langgar, Kecamatan Sluke, menimpa tembok makam Sunan Langgar, seorang tokoh penyebar agama Islam. Hujan sangat deras, angin sangat kencang mengakibatkan pohon tumbang, tiang listrik roboh, mengakibatkan lalu lintas menjadi terganggu. Tugas BPBD Rembang bersama masyarakat berupaya memotong batang pohon agar tidak menutup jalan. Tidak ada korban jiwa dalam serangkaian peristiwa tersebut. Dari Rembang, Jawa Tengah, Musyafah melaporkan.